So, gimana kabar kalian? Rebahannya lancar? Bagus. Semakin sering kalian rebahan, semakin sering kalian nambah wawasan kalau nonton channel ini. Oke, di video kali ini gue bakal menceritakan seluruh alur cerita film CJ7. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video kita yang terbaru. Ingat gak film apa ini? CJ7 merupakan film yang digarap, disutradarai, dan juga dimainkan oleh Stephen Chow sendiri. Meskipun film ini dirilis pada tahun 2008, CGI dari film ini juga gak kalah bagus dari film-film yang CGI-nya udah bisa dibilang dewa lah. Film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang harus hidup di sebuah lingkungan yang sangat kurang dari kata cukup. Suatu hari, ayahnya menemukan sebuah bola berwarna hijau dan ia pun memberikan bola tersebut kepadanya. Dan pada suatu saat, bola tersebut berubah menjadi sebuah anjing alien yang mirip seperti mainan yang menyerupai anjing. Gak usah lama-lama lagi, langsung lanjut aja ke alur filmnya. Film diawali dengan seorang murid sekolah dasar yang bernama Dicky. Ia merupakan anak dari keluarga yang tidak mampu. Ketika bertemu dengan wali kelasnya, ia memberi salam kepadanya. Tetapi, bukannya si wali kelas menerima salam dari Dicky, ia malah menyuruh Dicky untuk menjauh darinya. Kemudian, ada seorang guru yang sangat cantik bernama Ibu Yuan. Karena namanya susah, kita ganti Ibu Marni. Ibu Marni bertanya kepada Dicky kenapa mukanya kotor. Dicky pun menjawab bahwa barusan ia terjatuh ketika sedang berangkat ke sekolah. Lantas, kenapa kamu tidak diantar, kata Ibu Marni. Dicky pun menjawab bahwa ibunya baru saja meninggal dan ayahnya sedang bekerja sebagai buruh. Ibu Marni yang kasihan pun langsung mengusap pipi Dicky yang terkena kotoran. Kemudian Ibu Marni bilang jika ayahnya punya waktu, tolong segera bilang ke ibu. Ibu Marni memberikan sapu tangan miliknya kepada Dicky dan ia pun pergi ke kelas. Ketika sedang belajar di kelas, Dicky sedang belajar tentang cita-cita. Mereka pun menyebutkan cita-cita mereka masing-masing. Ada yang ingin jadi aktris dan ada juga yang ingin menjadi pengusaha. Tetapi ketika giliran Dicky, ia malah ingin menjadi apa saja, asalkan kita bisa konsisten terhadap sesuatu, kata Dicky. Ketika sedang mendengar cita-cita milik Dicky, pulpen wali kelas Dicky terjatuh. Tetapi ketika Dicky ingin mengambilkannya, ia malah menyuruh Dicky untuk menjauh. Scene berpindah ke ayah Dicky yang sedang istirahat makan siang di sebuah konstruksi gedung yang belum jadi. Bel istirahat pun tiba. Ketika teman Dicky yang bernama Johnny sedang memamerkan mainan mahalnya yang bernama CJ1, Dicky datang dan ingin mencobanya. Tetapi Johnny menyuruh Dicky untuk menjauh. Ketika Johnny dan teman-temannya sedang membuli seorang cewek yang bernama Maggie, Dicky datang melindunginya dan Maggie pun lari. Setiap pelajaran olahraga, Dicky selalu dihukum karena ia tidak memiliki sepatu olahraga. Tiba-tiba Maggie datang dan ia juga ikut dihukum. Ternyata ia sengaja supaya ia bisa bersama Dicky. Berpindah ke ayah Dicky. Ketika ayah Dicky ingin meminjam uang kepada bosnya untuk membelikan kipas angin kepada anaknya, si bos marah karena semua biaya pemakaman istrinya ia yang menanggungnya. Ternyata ayah Dicky ingin membelikan kipas angin untuk anaknya karena Dicky tidak bisa tidur di malam. Karena tidak punya pilihan lain, si bos yang kasihan pun langsung meminjamkan uangnya. Ketika sampai di rumah, si ayah memberikan surprise kepada Dicky sebuah kipas angin. Mereka pun mencobanya. Ketika dicoba bukannya menyala, kipas tersebut malah rusak. Kemudian ayah Dicky baru sadar bahwa ia telah ditipu. Dicky yang kecewa malah mengatai ayahnya bahwa ia sangat bodoh. Si ayah mencermai Dicky bahwa belajarlah dengan benar. Karena tidak belajar dengan benar, lihatlah kondisiku sekarang, kata si ayah. Dicky pun bercerita bahwa ia ingin sepasang sepatu olahraga karena ia sangat menyukai mata pelajaran olahraga. Setelah makan malam, diperlihatkan sebuah scene betapa sedihnya kehidupan keluarga Dicky. Di pagi hari, karena mereka tidak memiliki sebuah televisi, Dicky dan ayahnya pergi ke sebuah toko TV untuk melihat kartun. Tetapi ketika sedang asyik nonton kartun, ada sebuah berita sekilas tentang sebuah UFO yang tertangkap kamera oleh seseorang. Karena tidak memerhatikan anaknya, ayah Dicky kehilangan jejak Dicky. Ternyata Dicky masuk ke sebuah toko mainan. Di sana Dicky sedang memegangi mainan CJ1 yang terpajang di sebuah meja. Ayah Dicky datang dan menyuruhnya melepaskan mainan tersebut. Karena tetap memeganginya, ayah Dicky marah dan menabuk tubuh Dicky. Ia pun menangis dan lari keluar toko. Ternyata Dicky sedang bersama Bu Marni dan Bu Marni menenangkan Dicky. Bu Marni bilang ke ayah Dicky jangan terlalu kasar kepada anaknya.
Pada dasarnya, semua anak pasti akan seperti itu, kata Bu Marni dengan suara yang lemah lembut. Di malam hari, ketika ayah Diki mencarikan sepatu olahraga yang akan diberikan kepada Diki di sebuah rongsokan tempat sampah, tiba-tiba ada sesuatu yang memanjang dari rongsokan tersebut, tetapi ayah Diki tak mengetahuinya. Kemudian ia pun mendapatkan sepasang sepatu yang masih elok untuk dipakai. Ketika ia menaruh sepatu tersebut, ia mendapati TV rongsokan yang ada di sana seperti menyala dengan menampilkan beberapa glitch. For your information, jadi glitch merupakan sebuah kesalahan jangka pendek dalam sebuah sistem, seperti kesalahan transient yang mengoreksi diri sendiri misalnya. Kemudian ia pun memegangi salah satu TV yang ada di sana. Karena pandangannya tertutupi oleh TV yang ia angkat, ia tidak melihat sebuah UFO yang sedikit melayang dengan lampu yang sangat mencolok. Ketika UFO tersebut terbang menjauh dari tempat tersebut, ia tidak menyadari bahwa itu merupakan sebuah UFO. Ketika UFO tersebut sudah pergi, ia menemukan sebuah bola berwarna hijau dengan sebuah antena di atasnya. Karena Diki masih ngambek, ia meninggalkan bola tersebut menggantung di depan jendela. Kemudian ayahnya kembali pergi bekerja. Kemudian Diki menekan antena bola tersebut dan memainkannya dengan memantulkannya ke sebuah lemari. Di pagi hari ternyata Diki sudah menjanjikan untuk menunjukkan mainan barunya tersebut ke salah satu teman kelasnya yang bernama Fanny. Ketika Diki menunjukkan mainan tersebut kepada Fanny, ia tidak tertarik dan berkata tidak apa-apa, dan Fanny pun pergi. Kemudian Johnny dan teman-temannya datang dan bertanya kepada Diki mainan apa itu. Diki menjawab bahwa ini lebih baik daripada si J1. Kemudian Diki menyebutnya CG7. Johnny pun mengejek Diki bahwa ayahnya mengambilnya dari rongsokan. Tetapi Diki mengelak dan berkata bahwa jangan mengejek ayahnya. Johnny pun meniup sebuah peluit. Ternyata ia memanggil temannya yang memiliki tubuh yang sangat besar. Kemudian teman Johnny tersebut memegang tangan Diki dan melemparkannya ke semak-semak. Kemudian Johnny pun memberikan anak tersebut sebuah lollipop. Sampai di rumah, Diki langsung kena marah ayahnya karena baju seragam miliknya jadi robek dan tidak bisa digunakan. Ketika ayah Diki memarahi anaknya karena gabut, Diki menekan dan memutar antena bola hijau tersebut. Ketika ayahnya sedang mencari sesuatu untuk memukul Diki, tiba-tiba bola hijau tersebut mengerut dan membuat sebuah lubang. Karena takut, Diki langsung mendorong bola tersebut keluar rumah. Ayah Diki marah dan menyuruhnya untuk duduk. Ketika ayah Diki menjahit pakaian Diki, Diki melihat ke arah luar dan Diki pun menjerit dan ayah Diki pergi menghampiri benda tersebut. Ketika ia memeganginya, itu hanyalah sebuah lampu yang sudah rusak. Karena gabut, Diki melihat sesuatu yang bergerak di dalam lemari. Ternyata bola hijau tersebut bergerak dan berubah menjadi sesuatu. Diki yang takut pun langsung menjerit. Ayahnya yang kesal langsung memasukkan Diki ke dalam lemari dan ia menguncinya di dalam lemari. Ketika di dalam lemari, bola tersebut mengeluarkan beberapa cahaya dan seperti menjadi sebuah proyektor sehingga Diki seakan-akan berada di luar angkasa. Kemudian proyektor tersebut menggambarkan seekor anjing alien. Ketika anjing tersebut berjalan ke samping Diki, Diki mengikuti arah anjing tersebut tetapi ia malah terbentur lemari. Ketika gambaran anjing tersebut memperbaiki sesuatu, lingkaran yang ada di kepala anjing tersebut menjadi merah dan menghilang. Kemudian anjing tersebut digambarkan telah meninggal. Cahaya dari bola tersebut pun menghilang dan bola tersebut menjadi seekor anjing yang ada di gambaran proyektor tadi. Ketika ayahnya membuka lemari, Diki langsung menutupi anjing tersebut dengan sehelai kain. Kemudian ayahnya menanyai apa Diki menyesal dan ia pun menjawab iya. Dan ayahnya kembali pergi bekerja. Kemudian Diki mengelus tubuh anjing tersebut sambil berkata bahwa anjing tersebut berasal dari luar angkasa. Ketika Diki menyebut anjing tersebut dengan nama CJ7, anjing tersebut sangat suka dengan nama yang diberikan oleh Diki. Ternyata CJ bisa membuat apel yang busuk menjadi segar kembali. Kemudian Diki mengira bahwa CJ bisa menggunakan sihir. Di pagi hari ketika Diki berangkat ke sekolah, ia bertemu dengan seekor anjing dewasa yang menghadangnya. Kemudian Diki pun menyuruh CJ untuk melawan anjing tersebut. Dengan mudah CJ bisa mengalahkan anjing tersebut. Sesampainya di sekolah, Diki membawa CJ ke toilet. Ketika di toilet, Diki meminta sebuah alat pembantu agar ia bisa mendapatkan nilai 100 saat ujian. CJ pun membuat sebuah alat yang berupa kacamata. Ketika ditanya oleh wali kelasnya kenapa ia menggunakan kacamata, Diki menjawab bahwa kedua matanya sakit. Dan ujian pun dimulai. Ternyata kacamata tersebut bisa mengeluarkan sebuah serangga mata-mata yang bisa melihat jawaban teman-teman Diki. Tetapi ketika serangga tersebut sedang melihat jawaban Johnny, serangga tersebut berhasil dibunuh oleh Johnny.
Bukan hanya satu, ternyata kacamata tersebut bisa mengeluarkan beberapa serangga sekaligus. Ketika Johnny sedang mengejar beberapa serangga tersebut, ia secara tidak sengaja malah memukul kacamata wali kelasnya dengan sebuah penggaris. Ketika pembagian nilai, Dicky mendapatkan nilai 100 untuk pertama kalinya. Ia pun kembali ke toilet untuk menemui CJ. Selanjutnya, Dicky pun meminta sebuah sepatu olahraga super kepada CJ. Ketika guru olahraga Dicky sedang menjelaskan rekor tertingginya dalam olahraga lompat tinggi dan belum ada yang mengalahkan rekor tersebut, tiba-tiba Dicky datang dengan melompati rekor tertinggi si guru. Ketika guru olahraga menyuruh Dicky untuk mengulanginya, ternyata sepatu olahraga tersebut mengeluarkan sebuah per pegas sehingga Dicky melompat dengan sangat tinggi. Bukan hanya itu, bahkan dia juga merusak sebuah treadmill yang ada di ruang olahraga. Karena sudah keterlaluan, guru olahraga Dicky yang kesal pun langsung menghentikan olah Dicky. Tetapi ketika guru tersebut ingin menghentikan tubuh Dicky, tangan guru tersebut malah didorong oleh Dicky dengan telapak tangannya. Ketika Bu Marni ingin menghentikan Dicky, ia malah terbang dengan sepatu tersebut. Ketika di atas awan, ia melihat sebuah awan yang merupai CJ7. Kemudian ia pun terbangun dan itu hanyalah sebuah mimpi. Karena ia melihat CJ ada di dalam tasnya ketika ia terbangun, ia pun bersemangat dan berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mendapatkan nilai 100 kali ini. Ketika ia dihadang oleh anjing yang ada di dalam mimpinya, bukannya CJ mengalahkan anjing tersebut, Dicky dan CJ malah babak belur. Ketika Dicky meminta CJ untuk menggunakan sihirnya, CJ malah diam dan tak melakukan apa-apa. Ketika ia meminta sebuah alat yang sama dengan yang ada di mimpinya, CJ malah mengeluarkan sebuah kotoran dari pangkatnya. Ketika ujian, Dicky mengira bahwa kotoran itu merupakan sebuah alat. Ketika ujian berakhir, Johnny malah mendorong tangan Dicky yang membawa kotoran tersebut sehingga terkena muka Dicky. Ketika ia pergi menghampiri CJ, Dicky yang kesal malah mencelup-celupkan muka CJ ke sebuah kloset. Karena Dicky meminta alat lagi kepada CJ, CJ malah menembakkan banyak kotoran sekaligus ke tubuh Dicky. Karena baju Dicky yang kotor, para tukang kebun pun menyemproti tubuh Dicky dengan air. Dicky yang sangat kesal memasukkan CJ ke sebuah kantong kresek dan membuangnya ke tempat sampah ketika pulang sekolah. Kemudian Dicky pun pergi dengan tampang yang sangat kesal. Ketika ia ingat bahwa perlakuannya tersebut sangatlah keji, ia pun pergi ke tempat sampah tersebut. Ternyata tempat sampah tersebut sudah dikosongkan oleh truk pengangkut sampah. Dicky pun mengejarnya tapi ia tak menemukannya. Ketika sampai di rumah, ternyata CJ sudah ada di sana. Ayahnya yang kagum dengan mainan Dicky yang super canggih, ia malah melemparkannya ke atap. Di malam hari, ketika Dicky dan ayahnya sedang tertidur, CJ diam-diam memperbaiki kipas angin rusak yang ayah Dicky beli kemarin. Setelah kipas anginnya menyala, lingkaran hijau yang ada di antena CJ berubah menjadi agak merah, dan ia pun terkulai lemas. Di pagi itu, Dicky memberikan hasil ulangannya kepada ayahnya, tetapi setelah ia memberikannya, ia langsung pergi ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, sekilas Johnny melihat mainan hijau di pundak Dicky. Ia dan teman-temannya pun mengejarnya. Ketika Johnny mendapatkan CJ dan mengotak-atiknya dengan beberapa alat, tiba-tiba tangan Dicky dicengkram oleh teman Johnny yang berbadan besar. Tetapi Maggie datang dan menghajar teman Johnny tersebut dengan mudah. Maggie pun menolong Dicky dari teman-teman Johnny. Tiba-tiba wali kelas mereka datang dan menghukum mereka hingga mereka mengatakan sebab mereka bertengkar. Kemudian CJ pun kembali dari semak-semak dan duduk di tangan Dicky. Ketika Dicky menyuruh CJ untuk duduk dan melakukan hal-hal lain, Johnny dan teman-temannya merasa kagum dengan mainan milik Dicky. Johnny pun kagum dengan mainan Dicky dan menyesal telah mengejeknya. Dicky pun berterima kasih karena mereka tidak mengatakannya pada Pak Guru. Kemudian mereka pun menjadi akrab dan berteman baik. Ketika ayah Dicky sedang memamerkan nilai 100 milik anaknya kepada orang-orang yang ada di konstruksi, si bos bilang bahwa mungkin ia menyontek. Ayah Dicky pun marah dan si bos melihat hasil ulangan tersebut. Ternyata Dicky mengganti nilai yang awalnya 0 menjadi 100. Ayah Dicky pun pulang dengan wajah yang penuh marah dan kecewa. Ia pun menyita CJ7. Dicky pun berjanji jika ia mendapatkan nilai lebih dari 60, ayahnya tidak akan mengganggunya lagi. Si ayah pun setuju dan Dicky pun pergi bermain. Di keesokan harinya, ketika ayah Dicky menghantarkan bekal anaknya yang ketinggalan, ia bertemu dengan Bu Marni, dan ia pun menitipkan bekal tersebut kepada Bu Marni. Kemudian benih-benih cinta di antara mereka pun muncul. Ketika ayah Dicky berangkat bekerja, ia didorong oleh bosnya ke ruangan pribadinya. Ternyata si bos malah meminta maaf dan berkata bahwa anaknya harus jadi anak yang rajin.
Kemudian ia pun memberikan sebuah amplop berisi banyak uang untuk menyekolahkan anaknya sampai tinggi, dengan syarat ia harus bekerja keras. Ketika ia sedang bekerja, ada salah satu temannya yang tidak sengaja menjatuhkan gas yang terikat dengan tubuh ayah Diki, sehingga ia terseret ke lantai bawah, tetapi ayah Diki sempat berpegangan dengan sebuah tiang. Berpindah ke Diki, ternyata ia mendapatkan nilai 65 di ujian yang baru saja ia hadapi. Berpindah ke ayah Diki, ketika ia akan memasangkan sabuk pengamannya ke sebuah tiang besi, pengait tersebut malah terpeleset dan ia terjatuh. Tetapi ketika terjatuh, ia sempat berpegangan dengan sebuah kain hijau. Ketika temannya ingin menolongnya, tangan ayah Diki tidak sampai dan ia pun terjatuh. Di sisi lain, Diki yang sedang bergembira dengan nilai yang melebihi janjinya, tiba-tiba Ibu Marni datang dan ingin memberikan suatu kabar. Ternyata ketika Diki sedang mendapatkan nilai lebih dari 60, ayahnya benar-benar tidak akan mengganggunya lagi, alias ia sudah meninggal. Diki pun bersedih dan segera pulang ke rumah. Diki yang tengah berkabung atas kematian ayahnya menutup pintu dan berkata kepada Ibu Marni agar membiarkannya sendirian. Bu Marni yang kasihan tetap menunggu di depan pintu sambil menangis merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Diki. Di sisi lain, si J yang masih berada di tas ayah Diki keluar dari tas yang ada di kamar mayat. Ternyata si J berniat untuk menyembuhkan luka ayah Diki. Dengan lingkaran antena yang sudah menjadi merah, ia tetap memaksakan diri untuk menghidupkan ayah Diki kembali. Di pagi hari, Diki sangat terkejut karena ayahnya berada di sampingnya ketika ia terbangun. Ia pun memeluk ayahnya dan menyesal dengan semua perilaku nakalnya. Ia juga berjanji akan belajar dengan serajin mungkin dan akan patuh pada ayahnya. Ketika Diki melihat kondisi si J, ia sudah terkulai lemas tak berdaya. Kemudian lingkaran hijau yang sekarang menjadi merah tersebut lepas dari antena dan si J pun meninggal. Mayat si J berubah menjadi sebuah boneka mirip seperti yang ada di proyektor. Ia sudah mencoba berbagai cara agar si J bisa hidup kembali. Oleh karena itu, ia akan belajar sebaik mungkin agar ia bisa berubah masa depan. Beberapa hari kemudian, Diki pun pergi piknik yang diadakan oleh sekolah. Ternyata selama ini Diki mencintai Fanny dan ia juga menyukai Diki. Ketika ia akan bersama Diki, Johnny datang dan menggait tangan Fanny sehingga ia pun pergi bersama Johnny. Bukan hanya Diki yang ingin menyatakan perasaannya, ternyata ayah Diki juga membawakan bunga untuk Bu Marni. Ketika Diki sedang rebahan, ia melihat sebuah UFO yang mendarat di dekat taman tersebut. Ia pun bangun dan mengejar UFO yang sedang mendarat tersebut. Tiba-tiba si J datang dan membawa semua kawanan anjing aliennya dan film pun tamat. So, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini? Jangan bermalas-malasan dan tetaplah rajin dalam menjalani kehidupan. So, segini aja buat video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Justin Bieber bagus suaranya, tinggalin like jika kalian merasa bernostalgia. Bye-bye.